103,5 TA Radio Musik dan Informasi Terbaik. Halo, apa kabar sahabat TA di siang menjelang sore ya untuk edisi hari ini 27 Oktober 2021. Senang sekali saya Rena Udria untuk menyapa Anda kembali di Talking Line. Dan apa kabar? Saya menyapa untuk Anda sahabat TA dan pemirsa TA TV yang saat ini sedang menyaksikan Radio On TV. Ada tamu spesial kita di sore hari ini. Jadi siapakah mereka akan saya kenalkan dulu. Ganteng-ganteng semuanya. Dan kali ini ada yang pertama, ada Mas Suryo Bagus Ludiro sebagai petugas Jasa Raharja Kantor Pelayanan Sragen. Halo, apa kabar Mas? Kabar, terima kasih. Oke, ini panggilannya Mas Suryo ya? Suryo. Kemudian ada Mas Andri Joko Rusito juga sebagai petugas Jasa Raharja di Samsat Sragen. Apa kabar Mas? Halo, selamat sore. Oke. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya, di kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema, yaitu berkaitan dengan peran Jasa Raharja dalam penanganan terhadap korban kecelakaan lalu lintas. Nah, kita akan mengetahui banyak hal seputar tema kita untuk kali ini. Tapi sebelumnya mungkin kita ingin dijelaskan terlebih dahulu ya dengan mereka berdua tamu kita ini secara gambaran secara umum. Sebenarnya apa itu Jasa Raharja dan apa manfaatnya bagi masyarakat? Silakan Mas. Ya, mungkin saya yang bisa pertama jawab ya Mbak ya. Oke, silakan. Boleh jawab. Jasa Raharja adalah perusahaan BUMN yang bergerak dalam bidang asuransi sosial kecelakaan berdasarkan Undang-Undang 33 dan 34. Oke. Nah, peran Jasa Raharja terhadap korban kecelakaan itu sebagai pihak penjamin atau memberikan kepastian jaminan kepada pihak rumah sakit dan segera memberikan santunan kecelakaannya. Nah, untuk biaya korban rumah sakit itu ada surat jaminan ke rumah sakit. Jadi pasien kecelakaan itu tidak harus membayar. Jadi cukup minta surat jaminan itu sudah tercover Jasa Raharja. Nah, itu untuk yang luka-luka. Untuk yang meninggal dunia dilakukan survei ahli waris dulu. Oh gitu Nah, ya, jadi iya. memang harus ada survei lagi. Iya, Nah, nanti akan kepastiannya. dijelaskan juga secara lebih rinci lagi ya Iya, Mas ya. iya. Oke, kalau untuk Mas Andri sendiri nih, ini udah berapa lama di Samsat Sragen Mas sebagai petugas Jasa Raharja? Udah lama Mbak? Udah lama ya? Ya, sekitar 6 tahun 7 tahun. Wow, itu sih udah ini banget ya, Iya. udah paham betul ya Mas Andri ini. Oke, baik, kita akan langsung menuju ke tema kita ya untuk sore kali ini. Nah, untuk tata cara pengurusan Jasa Raharja sendiri, ini khususnya untuk wilayah Sragen nih, siapa yang akan menjawab? Silakan Mas. Ya, mungkin saya coba bantu jawab Mbak. Untuk kejadian kecelakaan di wilayah Sragen, nah, alurnya seperti apa? Yang pertama, begitu kejadian kecelakaan, korban segera melapor ke kepolisian. Nah, setelah dari kepolisian, ditangani oleh kepolisian, baru ada saudara atau kerabat untuk menguruskan di kepolisian, meminta surat pengantar buat mengurusan Jasa Raharja. Nah, setelah itu surat pengantar dari Jasa Raharja dibawa ke kantor Jasa Raharja, kami buatkan surat jaminan tadi untuk ke rumah sakit supaya tidak bayar sendiri. Nah, jadi langkah-langkahnya yang pertama adalah laporan kepolisian. Kepolisian di mana? Di Satlantas, di unit Laka. Nah, itu langsung dibawa ke kantor Jasa Raharja, sudah kita buatkan surat jaminan, dibawa ke rumah sakit, sudah selesai. Nanti korban pulang, tinggal pulang aja. Kalau biayanya itu ada plafonnya dari Jasa Raharja maksimal 20 juta. Ya, untuk Anda pemirsa yang sudah mengetahui atau mungkin baru kali ini ingin tahu ya seputar bagaimana cara pengurusan Jasa Raharja ini khususnya untuk wilayah Sragen. Tapi sebenarnya hampir merata semua ya untuk wilayah kota-kota lain ya Mas? Iya, sama semua. Sama semua ya. Oke, baik. Nah, kalau untuk santunan Jasa Raharja sendiri yang diberikan kepada korban kecelakaan, nah ini kita juga ingin tahu, masyarakat juga harus mengetahui ya. Jadi tidak simpang siur untuk informasinya. Ini langsung dari Jasa Raharja yang akan menjelaskan. Oke, silakan untuk Mas Andri. Oh iya. Jadi untuk santunan meninggal dunia diberikan sebesar 50 juta tanpa potongan. Terus untuk catat tetap itu maksimal 50 juta.
sesuai dengan persentase yang dialami cacat tetapnya. Kemudian untuk perawatan luka-luka itu maksimal 20 juta sesuai dengan kwitansi biaya perawatan yang dikeluarkan dari rumah sakit korban. Terus untuk misal untuk korban yang meninggal dunia tanpa ahli waris, maka bagi yang menguruskan penguburan akan diberikan penggantian biaya sebesar 4 juta. Terus untuk ada penggantian biaya P3K juga sebesar 1 juta. Terus ada biaya ambulan. Sekarang ada tambahan biaya ambulan maksimal 500.000. Nah, itu aja. Oke, jadi memang tadi pas luka-luka itu juga mendapatkan ya Mas ya? Mendapatkan. Oke, nah itu mungkin berkaitan dengan bagaimana cara kita supaya bisa mendapatkan itu gitu. Apakah sudah secara otomatis tergabung masuk ke asuransi Jasara Harja atau memang harus mendaftar terlebih dahulu Mas? Sesuai dengan undang-undang, apabila korban kecelakaan lalu lintas jalan, itu apabila terjamin undang-undang, pasti dijamin untuk biaya perawatan meninggal dunia atau cacat tetapnya. Jadi udah otomatis. Ya? Asal itu kecelakaan lalu lintas jalan. Kalau kecelakaan jatuh di tangga, jatuh Waduh, itu aku itu kayaknya. Itu enggak. Dari tangga ya, dari situ ya. Iya. Ke bawah ya. Oke, berarti itu enggak ya. Memang benar-benar di jalan apapun itu, kecuali jalan kampung kali ya. Iya. Apabila terjamin undang-undang. Karena ada aturannya, ada yang tidak dijamin, ada yang dijamin juga. Oke, jadi misalnya nanti dijelaskan lagi. Jalan kota, jalan provinsi seperti itu, atau mungkin jalan tol gitu ya. Iya. Oke, itu tadi untuk santunan Jasara Harja terhadap korban kecelakaan ya, sahabat TA, nanti juga akan kita jabarkan lagi, nanti juga akan masih dijelaskan. Nah, kalau untuk klaim Jasara Harja sendiri, ini kalau boleh kita tahu nih Mas, ini sumber dananya itu sebenarnya dari mana sih? Kita kan penasaran ya pemirsa ya. Oh ya, untuk sumber dana untuk Jasara Harja ada 2. Yang pertama iuran wajib. Iuran wajib itu bagi para penumpang angkutan umum baik di darat, laut maupun udara. Setiap membayar tiket itu sudah termasuk Jasara Harja. Nah, nanti untuk pengelola atau pemilik alat transportasi tersebut yang menyetorkan ke Jasara Harja. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, itu lewat pajak kendaraan. Pajak kendaraan bermotor setiap tahun itu sudah termasuk Jasara Harja. Istilahnya di notis pembayaran di Samsat adalah SWD KLLC. Sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan, ada tertera di sana setiap tahun. Nah, untuk besarannya untuk yang di SWD KLLC setiap kendaraan berbeda-beda. Contoh untuk sepeda motor 35.000, untuk mobil penumpang pribadi sebesar 143, untuk kendaraan light truck atau pickup atau cc yang di atas 2400 itu sebesar 163. Oke ya, jadi itu tadi untuk gimana sih sebenarnya untuk Jasara Harja sendiri bisa membayar klaim begitu ya? Karena memang apa yang sudah kita bayarkan juga nih, terutama untuk pembelian tiket. Nah, ini hanya untuk khusus untuk darat ya Mas ya? Enggak, darat, laut, udara. Darat, laut, udara juga. Jadi semuanya bisa terakomodir di situ ya. Oke, nah kalau untuk semua kecelakaan nih, apakah bisa dijamin oleh Jasara Harja? Ada beberapa kriteria. Kecelakaan lalu lintas jalan yang pertama itu. Terus yang terjamin kecelakaan antara 1 atau 2 kendaraan. Kemudian yang tidak dijamin, misal untuk laka tunggal. Ya, nah, laka tunggal itu tidak terjamin Jasara Harja. Yang terjamin ada lawan ataupun sepeda motor dengan kendaraan bermotor, itu nanti yang mendapatkan sepeda ontelnya. Oh gitu ya. Iya. Jadi sistemnya di situ adalah sistem silang. Jadi seperti sepeda ontel kecelakaan dengan sepeda motor, padahal sepeda ontel tidak membayar premi. Iya. Tapi dia mendapatkan karena di aturannya itu adalah subsidi silang. Yang membayarkan premi adalah yang sepeda motornya.
yang mendapatkan santunan yang sepeda ontel. Oke. Nah, kalau untuk sepeda motor dengan mobil, dua-duanya dapat. Dua-duanya dapat ya. Apakah nominalnya tapi tetap berbeda ya gitu ya? Nominal apanya? Nominal santunan. Nominal klaim ya. Santunannya tadi dijelaskan. Oke. Untuk meninggal 50 juta, perawatan maksimal 20 juta, itu sama. Kemudian untuk korban meninggal dunia, ini siapa yang bisa menjadi ahli warisnya dari mereka yang meninggal saat kecelakaan? Untuk ahli waris itu ada kriterianya dari Jasa Raja, ada peraturan, yaitu untuk suami atau istri ahli warisnya janda atau dudanya yang sah, terus anak-anaknya yang sah, sama kalau tidak ada keduanya kembali ke orang tua. Orang tua ya? Ya, itu syarat-syarat untuk meninggal dunia ahli warisnya siapa saja. Nah, berarti kalau untuk kayak semacam ipar begitu, misalnya sampai semuanya nggak ada, terus ipar atau keponakan itu apakah bisa? Itu tadi balik ke yang tadi, ada biaya penguburan saja. Oh, ada. Iya, untuk ya? ahli waris kan ada ketentuannya, dan yang untuk kalau tidak ada balik ke penguburan tadi. Nah, itu berarti juga kalau tadi untuk korban kecelakaan ya Mas ya, kita kan sering mendengar berita nih, kecelakaan misalnya bis yang kecelakaan atau semacamnya. Nah, itu apakah semua penumpangnya juga akan mendapatkan santunan? Atau mungkin kalau pas diurus aja pas dapat, tapi kalau nggak diurus enggak gitu, misalnya kayak gitu gimana Mas? Silakan. Sesuai yang tadi saya sebutkan untuk dananya dari mana, itu kan ada dua. Yang pertama yang tadi itu iuran wajib. Iuran wajib itu para penumpang, baik penumpang angkutan darat, laut maupun udara, itu kan membayar tiket. Nah, di dalam tiket tersebut itu sudah termasuk untuk premi jasara harja. Nah, dia dapat jaminan dari awal dia berangkat sampai dia sampai tujuan. Nah, setelah di luar jangkauan wilayah setelah tujuan selesai, itu terputus. Jadi dia dijaminnya saat dia naik angkutan itu sampai turun dari alat angkutan tersebut. Oke. Ya, baik, sebelum kita akan ke pertanyaan selanjutnya, ini ada satu WhatsApp ya dari 0815 sekian 17. Selamat sore TA Radio, saya Erlin di Karanganyar mau menanyakan apakah syarat agar kita bisa ikut jasara harja. Nah, tadi mungkin sedikit sudah dijelaskan tapi nggak apa-apa. Ini spesial buat Mbak Erlin ya yang sudah stay tune. Silakan Mas. Tidak ada syaratnya, asal Mbak Erlin kalau punya kendaraan bermotor setiap tahun harus aktif untuk membayar pajaknya. Nah, kalau setiap tahun membayar pajak berarti sudah otomatis Mbak Erlin ikut asuransi jasara harja. Dah. Oke. Ya, dan sebagian besar nih untuk masyarakat juga pastinya kita punya KIS atau mungkin juga punya BPJS ya untuk sahabat TA. Nah, ini bagaimana nih Mas kalau untuk korban kecelakaan ini juga punya BPJS? Apakah perlakuannya juga sama atau mungkin ada perubahan-perubahan aturan begitu? Untuk yang punya BPJS, bagaimana jasara harjanya itu? Jasara harja untuk aturannya itu penjamin pertama kecelakaan. Nah, setelah jasara harjanya habis, jasara harja ada plafon batas maksimal sampai 20 juta. Nah, apabila itu sudah habis, pasien masih punya BPJS, mau dipakai BPJS, bagaimana caranya? Itu langsung otomatis kalau pasien punya KIS atau BPJS tadi. Nah, asal syaratnya itu tadi 20 juta, sudah lebih dari 20 juta, sudah habis jasara harjanya baru bisa pakai BPJS. Oh, itu baru bisa digunakan ya. Jadi yang pertama memang dari jasara harja dulu. Oke, nah itu juga untuk Anda sahabat TA yang punya BPJS atau KIS ya. Nah, kalau untuk yang namanya cacat tetap Mas, ini kan juga mungkin cacat bisa dikategorikan beberapa ya. Kalau untuk yang tetap itu seperti apa dan santunan catat tetap maksimal itu sekitar sampai dengan 50 juta ya. Nah, itu juga bagaimana? Untuk cacat tetap itu adalah kehilangan fungsi atau amputasi. Ya, cacat tetap dikatakan dapat maksimal 50 juta itu diatur dalam Undang-Undang Pasal 10. Nah, di mana presentase yang mengatur cacat tetap
yaitu cacat tetap lengan, kedua kaki itu kehilangan fungsi penglihatan, ya akal budi seluruhnya tidak dapat sembuh, itu dikatakan maksimal. Itu yang sudah maksimal ya. Okay. Nah, untuk jari, misal amputasi jari itu ada persentase diatur dalam undang-undang tadi. Ya, nah kita lanjut ke kecelakaan. Ketika biaya operasinya itu sudah habis 15 juta ya, itu sisa dari plafon yang 20 juta nih. Ini kan masih ada sisanya nih, bagaimana, apakah itu bisa diminta atau juga diuangkan? Nah ini mungkin banyak yang bertanya-tanya juga ya pastinya. Nah ini butuh kejelasan nih Mas. Kalau untuk perawatan itu kan setiap asuransi, nggak di Jasara Harja juga, itu kan digantikan sesuai dengan kwitansi asli. Nah, sedangkan dimanapun rumah sakit hanya mengeluarkan satu kwitansi asli. Nah, kita mengganti sesuai kwitansi aslinya. Nah, apabila dirawat di rumah sakit habis 15 juta, masih ada sisa 5 juta. 5 juta itu bisa dipergunakan untuk rawat jalan sampai plafonnya habis ya. 5 juta. Karena kadang orang kecelakaan itu patah tulang, nanti pasang pen sudah selesai, nanti ada masanya untuk lepas pen. Nah itu bisa digunakan pakai itu, asal maksimal 20 juta. Setelah selesai 20 juta ternyata masih ada biaya lagi, nah yang tadi yang punya KIS, punya BPJS bisa dilanjutkan pakai itu. Iya, ini mungkin kalau ada kasus nih Mas, jadi kecelakaan terus kemudian mendapatkan klaim ya, katakanlah untuk biaya operasi dan kemudian setelahnya. Nah kemudian selama beberapa tahun kemudian dia mengalami kecelakaan lagi, ini apakah masih bisa dipergunakan Jasara Harjanya atau hanya stop cuman sekali aja? Masih bisa. Masih bisa. Jadi itu dihitung per satu laporan polisi. Jadi per laporan polisi dia penghitungannya dari itu santunannya. Kecelakaan dalam 1 tahun kecelakaan 2 kali, ya dapat 2 kali karena per laporan polisinya. Nah, kalau dengan laporan polisi berbeda, itu dapat sendiri-sendiri. Ya, jadi kita setidaknya sudah punya pandangan ya seperti itu ya. Jadi kalau mungkin ada informasi ini bisa diklaim, ini enggak nih bisa, kayak gitu kan kita juga bisa memberikan penjelasan ya untuk sahabat ya atau pendengar. Jadi istilahnya bisa turut mensosialisasikan begitu. Oke, nah kalau untuk sepeda ontel tadi sempat disebut ya dengan sepeda motor. Ontel dengan sepeda motor atau mobil yang mendapatkan Jasara Harja ini apakah keduanya atau bagaimana nih Mas? Nah, kembali lagi tadi cuma disebutkan bahwa kalau sepeda ontel kecelakaan dengan sepeda motor atau mobil, yang dapat cuma sepeda ontel. Karena itu subsidi silang. Subsidi silang yang membayar premi sepeda motor, tapi dalam aturan apabila kecelakaan tersebut ada unsur sepeda ontel, nah dan terjamin pula, itu nanti yang mendapat ya cuma sepeda ontel, yang sepeda motor atau yang mobil enggak dapat ya. Walaupun mungkin kesalahannya ada di sepeda ontel misalnya. Seperti itu ya, memang itu sudah aturannya dari sana ya. Karena ada aturan untuk mendahulukan para pejalan kaki sepeda ontel. Iya. Baik, saya Joko dari Sukoharjo. Bagaimana saat terjadi kecelakaan beruntun? Apakah bisa mendapatkan santunan juga? Nuwun, terima kasih untuk Pak Joko ya. Ini di Sukoharjo, silakan Mas. Dapat semua. Karena itu kan tadi kalau yang kecelakaan motor dengan motor dengan mobil itu kan dia membayar semua premi, subsidi silang, semua dapat. Apalagi itu beruntun dapat semua. Dapat semuanya ya. Tapi memang pernah ada banyak kasus seperti itu ya. Ada. Kalau untuk Sragen sendiri gimana Mas? Sragen sendiri sering sih Pak. Sering ya. Terutama di jalan tol ya. Iya. Nah itu dia, ini memang harus yang dilewati tol itu harus siap-siap. Yang pasti memang ada kecepatan standar ya kalau di jalan tol ya, tapi jangan lengah juga. Udah keenakan nyetir di tol tuh biasanya udah tancap gas terus ya Mas ya. Nah ini memang walaupun ada Jasara Harja sih ya sahabat ya, ada juga pemirsa, tapi jangan sampai kita terus lengah ya dalam mengemudikan
mobil ya, juga sepeda motor. Nah, kalau terobosan sendiri dari Jasara Harja nih Mas, untuk masyarakat, ini bagaimana cara memudahkan dalam pengurusan santunan? Karena kan biasanya dulu terkenal ribet banget ya, apalagi ngurus santunan yang masalah duit aja gitu, kayaknya susah gitu, harus kesana. Nah, ini apakah ada cara-cara baru gitu? Untuk terobosan sih sebenarnya sudah dengan surat jaminan tadi ya Pak. Nah, di mana surat jaminan tadi diminta di Jasara Harja dan dibawa ke rumah sakit, itu sudah tertanggung Jasara Harja. Jadi pasien pulang itu tinggal pulang saja selama plafon habisnya di bawah 20 juta. Kalau lebih dari 20, Jasara Harja ini sudah habis. Jadi bisa pakai BPJS atau case tadi. Nah, terobosannya mungkin dari kami untuk surat jaminan itu lebih cepat. Nah, terus untuk yang meninggal dunia juga sekarang dalam waktu 1 hari itu sudah bisa dibayarkan untuk korban meninggal dunianya. Nah, kita lakukan kunjungan jemput bola ke rumah ahli waris, meminta persyaratannya, 1 hari bisa kita bayarkan. Bisa ya? Oke, jadi memang sangat mudah sekali. Boleh menambahkan? Silakan. Sekarang Jasara Harja punya aplikasi namanya JRGo. Nah, pengajuan bisa lewat itu. Itu salah satu kemudahan kami buat untuk para korban. Nah, jadi tidak perlu repot-repot pergi kemana-mana, itu bisa lewat JRGo itu. Lagi pula ada JRGo ya? JRGo. Nah, itu juga kemarin sudah diresmikan bahwa itu sudah terkoordinasi dengan ETLE. Jadi kita bisa lihat itu kendaraan itu kecelakaan atau itu melanggar, itu sudah bayar pajak atau belum, bisa dilihat di JRGo. Jadi memang multifungsi juga ya. Oke, ETLE itu bisa untuk bayar pulsa bisa juga. Oke, gitu ya. Bisa di-download di Play Store. Perkembangannya ke sini tuh udah semakin bagus aja ya. Digitalisasi. Digitalisasi termasuk juga Jasara Harja. Oke, itu tadi untuk bantuan cara baru ya Jasara Harja kepada masyarakat untuk memudahkan pengurusan santunan. Nah, kalau untuk proses pembayaran pajak sendiri nih ada yang disamsat ya soalnya ya. Ini ada aplikasi apa ya, New Sapole atau Signal. Itu seperti apa, Mas? Jadi ini sebetulnya terobosan saat pandemi COVID kemarin lagi gencar-gencarnya, lagi tinggi-tingginya. Jadi terobosannya itu sudah lama, tapi lebih efektif pas ada pandemi itu. Terutama untuk kaum rebahan. Kaum mager. Rebahan mager. Jadi New Sapole dengan Signal itu sebetulnya sama. Pembayarannya itu pembayaran pajak lewat aplikasi. Bedanya kalau New Sapole itu cuma satu provinsi Jawa Tengah. Terus dia ya bisa Pekalongan, bisa Semarang, Magelang, itu bisa. Nah, untuk Signal malah lebih luas lagi, satu Indonesia. Jadi apabila terkadang ada orang yang asli Papua kerja di Jawa, wah ini mau bayar pajak, mau mudahkan yang di tempat asal. Nah, pakai Signal bisa. Nanti cukup download di Play Store Signal atau New Sapole. Nanti ada tata caranya, gampang sekali. Ya, dan kalau untuk sosial media sendiri dari Jasara Harja seperti apa, Mas? Apakah bisa diakses masyarakat juga? Karena kan biasanya mereka misalnya Instagram nih, mereka pengen tahu banyak, biasanya buka awal langsung Instagram dulu. Nah, itu nanti di situ akan ada banyak info. Ini Jasara Harja sendiri gimana untuk yang Sragen juga khususnya? Kita ngikut Surakarta aja. Jadi nanti silakan di follow JR_Surakarta. Itu nanti ada IG-nya untuk wilayah perwakilan Surakarta. Untuk lebih luas lagi, PT_Jasara Harja itu seluruh Indonesia. Jadi PT_ all ya kalau untuk Jasara Harja itu ya.
Ya, nah untuk sekarang ini upaya apa saja yang dilakukan juga khususnya dari Jasara Harja dan mitra kerja pastinya untuk bisa menekan jumlah korban kecelakaan lalu lintas? Upaya yang dilakukan Jasara Harja untuk menekan jumlah korban kecelakaan di wilayah Sragen khususnya, yaitu Jasara Harja melakukan dengan mitra terkait melakukan pemasangan rambu, sosialisasi, merangkul paguyuban kendaraan untuk tertib berlalu lintas. Nah, itu semua dilakukan agar angka kecelakaan di Sragen tidak tinggi. Itu sosialisasi dengan pemasangan rambu itu dirasa cukup efektif untuk menekan angka kecelakaan. Efektif ya. Jadi memang untuk saat ini juga sosialisasi terus digencarkan. Tidak henti-hentinya kita mengingatkan. Kita bisa hati-hati tapi orang lain nggak hati-hati, kita juga bisa. Dalam artian kita saling mengingatkan. Saling mengingatkan ya, betul sekali. Ya, kalau dari Mas Andri sendiri nih berkaitan dengan Samsat, mungkin sedikit bisa disampaikan apa himbauan untuk masyarakat? Ya. Yang pertama adalah taatilah pajak, karena pajak dari kita untuk kita. Ya. Dari pajak kita bisa jalan-jalan, bisa dibedalkan infrastruktur. Jadi sebetulnya itu kembali ke kita juga. Jadi taatilah pajak. Itu pun juga untuk membantu negara. Oke. Baik, Mas Andri dan Mas Suryo, mungkin ada pesan-pesan lagi untuk sahabat TA yang ingin disampaikan. Mas Suryo, silakan. Untuk sahabat TA, mungkin di mana di sini untuk kecelakaan ya, agar untuk berhati-hati di jalan, selalu tertib berlalu lintas. Itu pesan pertama untuk sahabat TA, karena jatuh di jalan itu tidak seindah jatuh cinta. Iya, betul sekali. Mungkin itu pesan saya. Lanjut Mas Andri. Jangan sama lo nih. Nggak boleh sama ya. Pelan-pelan. Kalau orang Jawa alon-alon asal kelakon. Waduh, mantap ya. Oke, demikian tadi sahabat TA dan juga pemirsa TA TV obrolan kita seputar Jasara Harja ya. Ini berkaitan dengan peran dari Jasara Harja sendiri dalam penanganan terhadap korban kecelakaan lalu lintas. Ya, semoga bisa mengakomodir dari banyak hal yang ingin Anda pertanyakan seputar Jasara Harja dan khususnya ini untuk asuransi ya dan klaim. Jadi untuk yang ingin mengetahui lebih lanjut lagi silakan buka di Instagram Jasara Harja. Itu juga ada untuk yang di wilayah Solo itu ada JR_Surakarta, atau juga bisa kalau berkaitan dengan pembayaran di Samsat ini juga ada aplikasi namanya New Sapole, kemudian juga ada Signal. Ini bedanya apa sih Mas sebenarnya New Sapole dan Signal? Itu kalau untuk New Sapole itu cuma wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kalau Signal seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Sama pembayarannya secara aplikasi, secara online, bisa di mana saja, bisa lewat bank, kantor pos, bisa. Oke, jangan lupa untuk follow Jasara Harja ya Sobat TA dan juga pemirsa. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Surya dan juga Mas Andri. Salam untuk teman-teman di Jasara Harja. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan dengan tema yang lebih menarik lagi. Yang pasti jangan kecelakaan terus dong ya. Oke deh, terima kasih Sobat TA dan juga pemirsa. Rena Utra pamit. Selamat sore dan tetap jaga kesehatan.